bersama Bang Yudi, founder Espresso, Preman Solo. Iya. Semoga menjadi sebuah iseng-iseng ini wadah menyampaikan sesuatu, siapa tahu berguna gitu. Nah, ini tentang yang tadi itu Bang Yudi, obrolan bebas tadi, yang ngomong gitu, yang tentang anak yang dikurangin autisme gitu. Mereka kan insya Allah nggak dikenai hukum secara keagamaan secara umum. Ya, itu lain. Itu yang berhak menentukan Allah, bukan kita. Iya, itu karena yang berkewajiban menjalankan itu adalah salah satunya kan orang yang balik berakal. Nah, itu balik dan berakal. Jadi satu PR bagi kita semua. Yep. Tapi ini ada ayat yang harus kita pahami, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi Nabiullah Muhammad SAW itu diutus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan bagi seluruh manusia. Termasuk berarti orang-orang ini. Jadi gini, obrolan ini mungkin ya semacam kita mencari win-win solusi. Supaya nanti ketika ada pertanyaan kita sudah bisa. Jadi permasalahan orang-orang autis ini, saudara-saudara kita yang diberikan karunia hebat ini malah justru jadi unik. Kemarin saya juga di KAP itu minta datanya yang yatim di luar supaya perhatian pada mereka itu kita bisa lebih. Karena apa? Ini kalau perhatian kita kepada orang lain mungkin simpatinya mungkin jelas lah istilahnya. Kalau perhatian kepada mereka nggak tahu. Kita memberikan kebaikan kepada mereka nggak tahu, nggak ngerti. Tapi wallahi Rabb mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Dan bisa jadi itu mereka diputus itu sebagai ayat juga gitu loh. Bisa jadi seperti itu gitu. Bisa jadi mereka itu memang diciptakan, diberikan peran di dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa menggali potensi lebih tinggi lagi. Kenapa sih mereka ada? Harusnya lebih memikir ke situ. Secara fungsi mereka nggak begitu bisa berjalan di masyarakat. Tapi secara kenyataan Allah benar-benar memberikan mereka di antara kita. Seperti ponakan saya kan tahu. Ponakan saya itu juga sama. Pendengarannya kurang begitu baik. Jadi responsifnya suara mungkin juga beda. Karena itu kemarin kan itu apa? Berita apa menurut jenengan? Kalau saya sih sekilas gitu, dia ADHD juga ada. ADHD juga ada. ADHD itu apa ya? Gangguan, kayak ada gangguan yang lainnya juga, salah satunya konsentrasinya sangat mudah sekali pecah. Dan autis sendiri itu biasanya nggak berdiri sendiri, dia ada campur yang lainnya. Autis campur hiperaktif, autis campur ADHD itu juga kadang otot-ototnya kan juga nggak optimal. Jadi mereka harus butuh terapi yang banyak gitu. Termasuk yang utama terapi perilaku. Terus ketika kemarin lihat sama ponakane Bang Yudi itu memang nggak kena taruh kata istilah nggak kena hukum gitu, nggak kena hukum keagamaan yang secara khusus gitu. Tapi setidaknya kita juga menuntut mereka gitu. Itu tetap sebagai kewajiban. Makanya ini peran kita. Paham atau tidak paham, kita harus bekali mereka untuk berjuang. Karena gini, mungkin kalau
masih ada orang tuanya, masih ada yang membimbing, kita masih aman. Iya. Kalau sudah nggak ada, suatu ketika kan nggak ada, itu bagaimana peran iya kita? iya. Ya itu yang menjadi perhatian kita. Iya iya, apalagi kalau perempuan ya, nanti kan besok menginjak remaja, terus mungkin juga apa itu, mereka mengalami menstruasi misalnya. Nah paling enggak mereka kan bisa untuk membenahi diri sendiri. Iya, kalau masih kecil mungkin kita taruh kata Bang Yudi nyeboi pun nggak masalah gitu. Iya. Nyeboi pun nggak masalah, tapi kalau sudah gede-gede gitu, Pak, ini gimana gitu kan. Nah itu juga kita bekalkan ke mereka. Kalau di bidang keagamaan mungkin seperti obrolan kita tempo hari yang lalu itu Bang Yudi, nanti ya tetap kita beri kepahaman, entah mereka paham apa enggak gitu ya, tetap kita sampaikan sekapasitas mereka lah gitu. Iya seperti itu gitu. Jadi memang ya ini tetap terjadi ya. Iya. Apa yang harus kita pikirkan untuk ya kontribusi apa yang kita berikan kepada mereka. Sedangkan mereka seumpama toh diberikan fasilitas dan pelayanan hidup, mereka juga nggak bakal tahu atau paham. Iya. Tapi ada nggak istilahnya orang-orang yang seperti sahabat kita itu, teman kita itu tahu apa yang kita lakukan kepada mereka? Secara apa ya? Secara mungkin agak unik atau berbeda dengan teman-temannya yang lain gitu. Nah ini ada cerita yang menarik juga. Teman saya di Jakarta itu ngajar animasi, terus akhirnya itu berbulan-bulan gitu. Dia kan orang luar negeri kayaknya, terus berbulan, ayahnya keluarganya tugas di sini, terus dia dicarikan kegiatan, dia ikut kelas animasi gitu. Ikut kelas animasi berbulan mengikuti proses itu. Teman juga gitu, ini anaknya gimana ya, ini tahu apa enggak gitu ya, wis lah pokoknya tak layani gitu kan. Itu hampir apa ya, komunikasi konteksnya itu sangat sedikit sekali itu. Jadi kayak nggak gagas, kayak nggak pernah merhatikan gitu. Tapi suatu ketika dia pamit mau balik lagi ke negaranya, dia tuh bisa bilang thank you. Wah teman saya berdek gitu. Ini biasanya nggak begini kok, ini begini gitu. Jadi kadang mereka bisa tahu dan merasakan. Kadang apa ya, secara naluriah itu mereka bisa merasakan juga gitu. Bahwasanya kadang apa ya, kadang lebih sensitif juga sih hatinya gitu. Terus kadang responnya gitu. Seperti keponakan Bang Yudi ketika di keramaian dan sebagainya, lebih dekat ke Bang Yudi. Terus sikapnya misalnya, oh ya dia ada patuhnya gitu. Oh sini apa. Nah jadi tetap mereka ada, dan prosentase autisme kan ada prosentasenya. Nah kemarin dulu ada sebuah dokumentasi, dia dikarenakan autisme, terus dia prosentasenya kayaknya juga cukup bagus, perkembangannya juga cukup bagus. Terus dia mengatakan bahwa kami ini jangan diperlakukan yang apa ya, kasar atau apa gitu. Nah dia ingat, aku dulu diginiin itu dia ingat gitu. Terus akhirnya dia berpesan juga gitu. Kebanyakan yang telah berhasil itu dia bisa bercerita bagaimana hari-harinya mereka itu dilalui seperti itu. Bahkan ada yang kemarin cerita yang agak baru itu, lulus S2 atau gimana gitu, terus bercerita bahwa dia sebenarnya Asperger. S2 lulus? Iya S2 lulus itu, dan dia bercerita bahwa dia sebenarnya Asperger. Cuma yang menjadi apa ya, menjadi hikmahnya adalah ketika bahkan bukan yang Asperger pun, kita pun ketika kita bisa mengatasi diri sendiri, itu hasilnya akan luar biasa sekali. Mengatasi diri sendiri dalam arti bisa menerima siapa diri kita, bisa memposisikan, menerima diri kita termasuk menerima kekurangan dan kelebihan, dan itu hasilnya luar biasa sekali gitu. Iya.
Dan apa ya, kalau manusia sempurna, sesempurna-sempurnanya manusia adalah manusia yang berguna sih bagi manusia yang lainnya, dan apa ya, bisa mendaya gunakan apa yang dikaruniakan pada dirinya gitu, pada diri kita masing-masing. Itu wow, bisa begitu ya. Dan kalau yang sekarang yang kekinian adalah anaknya Om Deddy Corbuzier kan, dia dikaruniai disleksia, dan kita lihat dokumentasinya, videonya itu dia sadar dan dia menerima bahwa saya disleksia, saya tidak bagus di bidang ini, tapi saya cukup bagus di bidang ini. Nah, jadi sama seperti kita sih, ketika kita tahu kelemahan dan kekuatan, terus kita tahu harus bagaimana, nah itu kita berkembang lebih optimal sih. Kayaknya sih seperti ini itu. Menarik ya. Menarik. Ini pun terjadi pada saya. Ya. Saya itu apa ya, mungkin kecenderungannya saya itu kurang pede untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Ya. Dan saya cenderung apa ya, menyembunyikan dengan sangat sembunyi. Padahal orang-orang itu kepercayaannya kepada saya kan sudah banyak. Iya. Tapi saya mengembangkan tuh ya kayak nggak, kurang pede. Iya, apa ya, semacam mungkin tahapannya seperti itu juga. Gitu. Kalau penyakit sih bukan kan ya. Kalau penyakit kan ada obatnya gitu. Pusing itu sakit ini gitu kan. Iya, karena gini, saya sebenarnya sering disuruh ngisi kajian, termasuk ini baru saja disuruh ngisi kajian, tapi saya nolak. Iya. Jenengan ngasih tausiah dan berbagi di ilmu di Ar-Rahman ya, apa bisa saya kondisikan anak kurang pantas. Iya. Istilahnya gitu. Padahal banyak yang memang memberikan tempat. Iya. Tapi saya merasa saya belum punya ilmu apa-apa. Nah, itu dia yang kadang itu apa ya? Saya juga gitu. Kayak agak dilema atau apa gitu. Jadi kita harus ada banyak pijakan juga sih. Termasuk misalnya sampaikanlah ilmu pada satu ayat misalnya, terus seutama-utamanya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Terus di sisi yang lain itu ada, waduh, nanti kalau aku diliput media misalnya atau apa, aku jadi ria, terus jadi sombong misalnya, taruh kata itu apa ya, semacam godaan juga sih. Bahkan orang soleh pun menurut saya tuh, orang soleh pun tuh godaannya juga lain-lain gitu loh. Dan saking solehnya menganggap diri taruh kata, sebuah cerita sih ini, menganggap diri dia layak masuk surga itu karena amal-amal solehnya gitu. Meskipun pernah dicerita juga gitu, dia masuk surga itu bukan karena amal-amal atau apa, karena ridho Allah, itu aja gitu. Tapi bagi orang yang sombong, namanya kan orang sombong gitu, dia beramal soleh itu dengan itu semua memasukkan dia ke surga gitu, dan mengesampingkan ridho Allah gitu. Padahal kan kita beramal soleh itu demi menuju ridho Allah. Kan sebenarnya begitu. Lebih tepatnya mungkin gini, memang amalan-amalan menuju jannah itu ya amalan-amalannya orang soleh. Iya. Tapi yang tidak boleh itu menganggap diri kita soleh. Iya, itu. Mungkin gitu. Iya. Jadi kalau kita berharap dengan amalan kita untuk masuk ke jannah, mungkin ya boleh-boleh saja. Boleh aja. Tapi yang tidak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain. Iya. Menganggap diri kita itu orang yang soleh. Iya. Datangnya ilmu dan kebaikan mutlak daripada Allah Ta'ala. Iya. Karena petunjuk. Iya. Makanya mayyahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Iya. Jadi barang siapa yang diberikan petunjuk maka tidak ada bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Salah satunya memang hidayah paham fakir din itu memang itu karunia. Iya. Jadi nggak pantas lah. Ini karunia daripada Allah, tapi kita menganggap bahwasanya kita yang hebat, bukan Allah. Bukan karena kita yang berusaha mentang-mentang kayak gitu kan. Kita S1, S2. S-dong kan ya. Seperti itu. Ini menarik sekali karena
Iya, kita kan bertemu baru 2 kali. 2 kali ini. 3 kali. Ini kali Iya, 1, 3 kali. iya ini ketiga kali kita ketemu. 3 kali, alhamdulillah. Iya. Sebelumnya belum pernah bertemu, Iya. tapi bidangnya antum luar biasa. Karena saya pun terbesit baru kemarin. Kalau kita mempunyai rezeki ya anak yatim dan anak yatim piatu dari apa ya, saudara kita yang autisme, itu yang perlu kita perhatikan. Iya. Oh masih jalan 15 menit. Kadang kita itu. Dan apa ya Bang Yudi ya? Ya kayak itu tadi. Ketika ini maaf nih, misalnya Bang Yudi disuruh ngisi, terus dengan Bang Yudi dengan apa itu halus istilahnya menolak gitu, yang terplesetnya disangka tawaduk misalnya kan ya, disangka tawaduk itu nggak apa-apa juga. Dan apa ya, ya kita sampaikan apa adanya diri kita aja. Jadi kayak apa ya, kayak kita menjadi diri sendiri. Jangan sampai terus nanti kita sering disuruh ngisi atau apa kita menjadi diri orang lain misalnya. Kalau yang di bidang entertainment mungkin start syndrome gitu kali ya. Awalnya orang biasa terus dia melambung jadi viral terus jadi coba banget kan. Enggak. Jadi menurut saya sih ketika ada yang apa ya, yang memerlukan ilmunya Bang Yudi, katakanlah mungkin Bang Yudi masih merasa sedikit memiliki ilmu, itu nggak apa-apa gitu loh. Yang sedikit itu dibagikan, itu insya Allah lebih barokah gitu daripada yang banyak tapi disimpan sendiri. Iya, makanya jadi dilema. Iya. Ada yang meminta untuk memberikan informasi. Yap. Saya juga saya kayaknya nggak mempunyai informasi apa-apa tentang kebaikan gitu. Jadi ya akhirnya ya semacam dipaksa gitu. Iya. Itu jadi inget talkshow yang kita bikin. Itu judulnya, kita kasih judul itu Special Life with Special One. Itu hidup yang istimewa bersama orang yang istimewa gitu. Kan kita ngomongin narasumber tuh. Narasumbernya ada dari guru, dari terapis, dari orang tua gitu. Nah, salah satu orang tua itu bilang, apa yang saya bagikan gitu. Anak saya aja sampai sekarang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Anaknya sudah umurnya sudah apa ya, sudah agak banyak gitulah. Anak saya aja sampai sekarang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita sempat kehilangan akal gitu. Wah, ya juga ya gitu. Terus kita dapat jalan, Bu, dengan ibu tetap mencintainya meskipun anak ibu itu sampai sekarang yang kata ibu itu nggak bisa apa-apa, itu adalah inspirasi Bu gitu. Orang lain belum tentu bisa seperti itu gitu. Terus terpikir, begitukah? Iya gitu. Baiklah kalau begitu. Habis kerja saya meluncur ke acara, beneran ibu itu datang. Kita terharu gitu. Dengan ibu itu tetap mencintainya anaknya yang katanya nggak bisa ngapa-ngapain itu adalah inspirasi gitu loh. Mungkin obrolan kita kali ini cukup sekian dulu bagi dia. Pas apa anget-angetnya berdua sih gitu kan. Sampai belibet saya saking semangatnya bersama Bang Yudi. Insyaallah. Amin. Dan semoga komunitas Espresso semakin apa ya, bermanfaat bagi khalayak ramai, khalayak umum. Amin. Dadah. Ya, matikan dulu.